Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lahul hamdu wa syukru kulluhu, yang mana di kesempatan siang yang baik ini kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Muamalatul Hukam fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Cara bermuamalah kepada para pemimpin ditinjau dari kacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di bahasan sebelumnya kita sudah masuk pada fasal yang keempat dari bahasan yang disampaikan oleh al-muallif, yaitu penulis kitab ini, Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala, tentang wajibnya mentaati pemimpin atau ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Dan di sini insyaallah taala kita akan sampaikan penjelasan beliau tentang bagian kedua dari fasal yang keempat ini terkait dalil, landasan syar'i yang mewajibkan kita kaum muslimin untuk mentaati ulil amri kita, pemimpin kita, di atas kebaikan dan di atas perkara yang ma'ruf, bukan di atas keburukan dan kemaksiatan. Di halaman 61, Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wal ijma'u alladhi in'aqada 'inda ahli sunnati wal jama'ah ala wujubis sam'i wat ta'ati lahum mabniyun 'ala an-nusus syar'iyyati al-wadhihah allati tawatarat bidzalik. Artinya, kesepakatan para ulama, ijma' para ulama yang terwujud di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, kesepakatan mereka akan wajibnya mentaati dan mendengar kepada pemimpin ulil amri itu dibangun di atas nas-nas syar'i yang semuanya itu telah datang dalam riwayat mutawatir, ya, yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Wa nahnu nadhkuru tarafan minha yahsulu bihil maqsud. Dan kami di sini akan menyebutkan sebagiannya, ya. Sebagian di sini beliau akan menyebutkan kurang lebih ada 16 dalil, ya, syar'i yang semuanya menunjukkan kepada kita wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Nadhkuru tarafan minha yahsulu bihil maqsud. Kita akan menyebutkan sebagian dalil-dalil itu yang bisa mengantarkan kepada maksud dari pemaparan dalil, yaitu hukum wajibnya mentaati ulil amri. Wa yattajihu bihil haqqu insyaallah taala, dan nantinya akan jelas, ya, sebuah kebenaran dalam kita bermuamalah kepada pemimpin, yaitu mentaati dan mendengar mereka insyaallah taala. Baik, yang pertama beliau membawakan sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa athi'ur rasul, dan taatlah kalian kepada rasulnya, wa ulil amri, dan juga kepada ulil amri. Ya, ulil amri nanti apa sih maksudnya? Ulil amri akan dijelaskan. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian.
Kemudian Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih pada satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan perkara yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, yang dimaksudkan di sini adalah kembalikan kepada Al-Quranul Karim dan kembalikan kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah tiada. Ketika mereka para sahabat berselisih, mereka bisa mengembalikan kepada Rasulullah secara langsung, menyampaikan perselisihan mereka, sehingga Nabi pun memberikan satu putusan. Namun ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah tiada, maka kewajiban kita adalah mengembalikan permasalahan yang kita perselisihkan kepada hadis-hadis beliau dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih baik dan sebaik-baik ta'wila, apa yang memberikan satu solusi, satu jalan keluar, satu penyelesaian dari setiap permasalahan yang diperselisihkan. Baik, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati ulil amri wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Nah, ayat yang mulia ini secara redaksionalnya menunjukkan bahwasannya kita kaum muslimin memiliki kewajiban untuk mendengar dan mentaati ulil amri. Tentu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara kemaksiatan, keburukan maupun kejelekan. Kemudian dibawakan ucapan Ibnu Atiyah di dalam menafsirkan ayat di atas. Beliau mengatakan, "Lamma taqaddama ila al-wulati fil ayat al-mutaqaddimati yushiru ila qawlihi inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil 'adli inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi inna Allah kana sami'an basira." Taqaddama fi hadhihi ila ar-ra'iyyah fa'amara bi ta'atihi 'azza wa jalla wa hiya imtithalu awamirihi wa nawahi wa ta'ati rasulih wa ta'atil umara ala qaulil jumhur, yakni Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Zaid wa ghairuhum. Artinya, tatkala di ayat dalam surat An-Nisa tadi, Allah Subhanahu wa taala berbicara yang mana pembicaraan itu tertuju kepada pemimpin, kepada pemimpin, maka ayat yang tertuang dalam surat An-Nisa 59 ini mengisyaratkan bahwasannya ayat itu tertuju kepada rakyat. Artinya begini, ketika kita melihat susunan ayat dari nomor 58 dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 58, Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyampaikan amanat-amanat, menunaikan amanat kepada orang yang berhak, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl, dan Allah juga memerintahkan apabila kamu memberi hukum, memutuskan satu perkara di antara manusia, hendaknya kalian atau kamu itu berhukum dengan adil. Ketika ayat ini An-Nisa 58 berbicara tentang perintah Allah
kepada pemimpin, yang mana mereka wajib menunaikan amanat dan mereka wajib untuk menegakkan hukum seadil-adilnya di tengah-tengah kaum muslimin. Selanjutnya pada ayat 59 ya, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan juga kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Maka ayat ini tertuju kepada kaum muslimin secara umum. Ayat 58, ya, khitabnya itu tertuju kepada mereka, para pemimpin, ulil amri. Allah perintahkan mereka untuk berlaku adil ketika berhukum, ya, memberi putusan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana pula Allah perintahkan kepada ulil amri di ayat 58 ini agar mereka menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Maka di ayat berikutnya 59 ini Allah berbicara kepada seluruh kaum muslimin untuk mentaati pemimpin mereka, yaitu ulil amri. Makanya ya, Ibnu Atiyah tadi mengatakan demikian. Tatkala di ayat 58 itu Allah berbicara mengisyaratkan tentang ya, perintah kepada ulil amri, maka di ayat 59 ya, itu Allah menunjukkan atau menunjukkan ya, perintahnya itu kepada kaum muslimin agar mereka mentaati ulil amri mereka, itu pemimpin mereka. Kemudian dikatakan taqaddama fi hadhihi ila ra'iyah. Maka di ayat 59 dalam surat An-Nisa tadi, perintah untuk mentaati pemimpin itu tertuju kepada apa? Kepada kaum muslimin secara umum. Fa'amara bi ta'atihi, maka Allah pun memerintahkan untuk mentaatinya. Wa hiya imtithalu awamirihi wa nahahi wa ta'ati rasulihi wa ta'atil umara. Artinya, maka Allah memerintahkan untuk mentaatinya, ya kan, mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan Allah perintahkan untuk mentaati Rasulnya, serta Allah perintahkan untuk mentaati para pemimpin. Jadi ulil amri, kata Ibnu Atiyah di sini, artinya adalah al-umara, para pemimpin yang memegang urusan kita, dan ini adalah berdasarkan ucapan jumhur para ulama seperti Abu Hurairah di kalangan para sahabat, kemudian Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zaid dan yang lainnya. Jadi ringkasnya dari nukilan yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Abdus Salam bin Barjas dari ucapannya Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya itu menunjukkan bahwa ya, surat An-Nisa ayat 59 secara umum khitabnya ini tertuju kepada seluruh kaum muslimin yang notabene adalah rakyat, yang mana mereka diperintahkan oleh Allah untuk mentaati pemimpinnya, ulil amri, ya, untuk mentaati pemerintah. Yang mana ini merupakan satu bentuk kelanjutan dari ayat 58 yang di situ Allah menunjukkan khitabnya kepada pemimpin kaum muslimin untuk berlaku adil dan untuk menyampaikan dan menunaikan amanah yang mereka pikul di atas pundaknya. Kemudian juga disampaikan di sini nukilan ucapan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-muradu bi ulil amri, yang dimaksudkan dari kata ulil amri di ayat An-Nisa tadi 59, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian, kata Imam An-Nawawi, man aujaballahu ta'atahu minal wulati wal umara. Ya, dimaksudkan ulil amri itu adalah orang ya yang diwajibkan oleh Allah untuk ditaati. Siapa mereka? Al-wulah wal umara. Dari kalangan para pemimpin, dari kalangan siapa? Amir, hakim, pemerintah. Hadza qalu jamaahiris salaf wal khalaf minal mufassirin wal fuqaha wa ghairihim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah ucapan jumhur para ulama salaf, para ulama khalaf dari kalangan para ahli tafsir dan juga dari kalangan ahli fikih serta yang lainnya. Jadi jumhur para ulama
memaknai dan menafsirkan kata ulil amri itu adalah al-wulat wal umara, itu para pemimpin. Pemimpin kaum muslimin yang mereka mengatur dan memegang urusan mereka. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan waqila humul ulama, waqila humul umara wal ulama. Ada juga yang mengatakan yang dimasukkan ulil amri itu adalah para ulama saja. Ada juga lagi yang mengatakan ulil amri itu ya pemimpin, humul umara, dia adalah para pemimpin ya, wal ulama, dan juga para ulama. Nah, dan di sini beliau menambahkan satu faedah bahwa dari penafsiran ulil amri ya, sebagian ulama ahli tafsir pun memiliki satu perbedaan. Ada yang mengatakan ulil amri di situ adalah hanya para ulama. Ada yang mengatakan ya mereka itu yang dimaksud adalah para ulama dan juga para pemimpin, para umara. Seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya disampaikan oleh Syekh Abdul Salam, وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Dan mereka, para ulama, ya, para ahli ilmu, rahimahumullah, mereka berselisih dalam memaknai, ya, menafsirkan kata ulil amri yang tertera dalam ayat surat An-Nisa 59, yang Allah perintahkan hambanya untuk mentaati mereka. Itu siapa? Ulamakah? Atau pemimpin-kah? Atau dua-duanya? Ini kata penulis, ya, Syekh Abdul Salam rahimahullah, para ulama berbeda pendapat. فذهب جماهير أهل العلم كما تقدم إلى أنها في الأمراء. Jumhur para ulama, ya, jumhur yaitu mayoritas para ulama, mereka berpendapat yang dimaksud dari ulil amri itu adalah para pemimpin, ya, al-umara, para pemimpin. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, dan sebagian ahli ilmu mereka berpendapat bahwasannya kata ulil amri di situ adalah ahli ilmi wal fiqh, yaitu para ulama, ahli ilmu dan juga ahli fikih. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga, wa qala akharun hiya 'ammah tashmalu sinfain. Ulil amri itu umum, ya, dan mencakup dua-duanya. Artinya mencakup para ulama dan mencakup para umara. Kemudian di sini dibawakanlah, ya, ucapan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Dan ini ucapannya sangat bagus. Kata beliau, wa awlal aqwali fi dhalik bisawab qawlu man qala humul umara'i wal wulah. Ucapan yang paling kuat, ya, dalam masalah ini itu adalah pendapat yang mengatakan maksud dari ulil amri adalah al-umara wal wulah, yaitu para pemimpin dan juga para ulama. Al-umara wal wula, yaitu para pemimpin, kata beliau. Yang paling kuat di sini adalah para pemimpin. Li sihhatil akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil amri bi ta'atil a'immati wal wulati fi ma kana ta'ah walil muslimina maslahah. Hal ini berdasarkan, ya, hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memerintahkan untuk mentaati para pemimpin, ya, yang mana ketaatan itu wajib bagi mereka yang di situ terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Jadi begini, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau menyampaikan bahwasanya pendapat yang kuat yang dimaksudkan dari kata ulil amri di sini itu adalah siapa? Mereka para umara
dan para wulat, itu para pemimpin, mereka yang memegang tampuk kendali kepemerintahan kaum muslimin. Dan itu berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih terkait wajibnya mentaati para pemimpin. Kemudian beliau menambahkan, فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ لَا طَاعَةَ وَاجِبَةً لِأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ وَكَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَ بِقَالِهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ بِطَاعَةِ ذَوِي أَمْرِنَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الَّذِينَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ مِنْ ذَوِي أَمْرِنَا هُمُ الْأَئِمَّةُ وَمَنْ وَلَّاهُ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ فَرْضًا الْقَبُولَ مِنْ كُلِّ مَنْ أَمَرَ بِتَرْكِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَدَعَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا طَاعَةَ تَجِبُ لِأَحَدٍ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى فِيمَا لَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ وُجُوبُهُ إِلَّا لِلْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَلْزَمَ اللَّهُ عِبَادَهُ طَاعَتَهُمْ فِيمَا أَمَرُوا بِهِ رَعِيَّتَهُمْ مِمَّا هُوَ مَصْلَحَةٌ لِعَامَّةِ الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ عَلَى مَنْ أَمَرُوهُ بِذَلِكَ طَاعَتَهُمْ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ. Artinya begini, ya, apabila sudah menjadi maklum, artinya sudah jadi wacana umum bagi setiap kaum muslimin, bahwasannya tidak dibenarkan adanya satu ketaatan atau tidak ada satu ketaatan yang diwajibkan kepada seorang pun selain Allah atau Rasulnya atau pemimpin yang adil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengatakan, ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasulah, dan taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian, ya, yaitu pemimpin di antara kalian, bita'ati dzawi amrina, dengan mentaati orang yang memegang urusan kita. Ya, kana ma'luman. Maka dari situlah jelas menjadi maklum bahwasannya orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mentaati mereka itu adalah orang-orang yang memegang urusan kita. Siapa itu? Mereka para umara, mereka para pemimpin kita, yang mana mereka memegang urusan kaum muslimin, ya, bukan selain mereka, bukan selain mereka. Nah, jadi yang beliau sampaikan di sini, ketika apa yang sudah diyakini dan difahami oleh kebanyakan kaum muslimin, bahwasanya tidak ada siapapun yang berhak untuk ditaati berdasarkan dalil kecuali Allah, Rasulnya, dan imam yang adil, maka tatkala Allah mengisyaratkan dalam surat An-Nisa 59 dengan menyebutkan ulil amri, maka ini menjadi jelas bahwasannya pemimpin ulil amri memegang urusan kita itu pun juga termasuk orang yang harus ditaati. Termasuk orang yang harus apa? Ditaati. Lantas bagaimana dengan para ulama? Maka dalam hal ini jelas, ya, para ulama, yakni ulama Islam yang mereka berdiri di atas Al-Quran, di atas Sunnah, ya, ini harus ditaati, harus diikuti. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang memberikan hidayatul irsyadi wal bayan kepada umat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Karena mereka diberikan cahaya ilmu, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hal ini kita sebagai orang awam, mau tidak mau, harus mentaati mereka para ulama, karena mereka di atas ilmu, di atas hak. Ini sudah maklum, sudah wajar, diketahui oleh semua. Nah, sedangkan tatkala Allah berbicara tentang ulil amri, maka ini sebagaimana
ya, pendapat jumhur para ulama, maksudnya adalah para pemimpin kaum muslimin yang mana mereka memegang tali kendali urusan kaum muslimin semuanya. Kemudian beliau mengatakan, wa in kana fardan al-qabula min kulli man amara bi tarki ma'siyatillah. Jadi, jika ketaatan itu wajib kepada pemimpin kaum muslimin, maka dalam hal ini adalah ketaatan yang terbatas pada perkara-perkara yang diperintahkan, pada perkara yang ma'ruf, ya, dan meninggalkan perkara-perkara maksiat. Artinya jika seandainya ada pemimpin yang mereka menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mentaati. Wada'a ila ta'atillah, dan ia menyuruh kepada ketaatan kepada Allah, maka harus ditaati. Wa annahu la ta'ata tajibu li ahad fima amara wa naha fima lam takum hujjah wujubuhu illa lil a'immah. Ya, dan bahwasanya tidak ada ketaatan yang wajib ditegakkan oleh setiap orang dari kita kaum muslimin, ya, apakah itu merupakan bentuk perintah ataukah larangan yang berdiri di atas hujjah kewajiban tersebut, kecuali siapa? A'immah, orang-orang pemimpin-pemimpin yang mana Allah wajibkan para hambanya mentaatinya, ya, yang mana hal ini menjadi maslahat bagi seluruh kaum muslimin dengan taatnya mereka kepada para pemimpin. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana dzalika kadzalik kana ma'luman bidzalika sihhatu ma makhtarna min at-ta'wil duna ghairihi. Jika kondisi ini sudah difahami, maka akan jelas, ya, kebenaran apa yang kita pilih, ya, pendapat kami dari menafsirkan apa? Lafaz ulil amri. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas, wa hadha alladhi rajjahahu Ibnu Jarir wa huwa ikhtiyarul Baihaqi rahimahullah. Apa yang dikuatkan pendapat tersebut oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Baihaqi. Qad ihtajja lahu bi hujjatin ukhra, dan dia juga berhujjah dengan landasan yang lain. Faqala, dia mengatakan, wal hadithul ladzi warada fi nuzuli hadhihi al-ayah dalilun ala annaha fil umara. Hadis yang datang, ya, berkenaan dengan turunnya ayat tersebut, ya, ayat surat An-Nisa 59 tadi, wa ulil amri, itu menunjukkan bahwasannya maksud dari ulil amri itu adalah para umara, yaitu para pemimpin. Jadi kalau kita berbicara secara umum, ya, perbedaan di kalangan para ahli ilmu di dalam menafsirkan ulil amri, ada yang mengatakan umara saja, dan itu adalah pendapat jumhur para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah para ulama saja. Ada yang mengatakan nomor 3 ini adalah para ulama dan juga para umara, ya. Maka hakikatnya sebenarnya ketika kita amati, ketiga-tiga ini tidak keluar dari koridor wajibnya mentaati pemimpin dan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ulil amri itu yang dimaksudkan adalah para umara. Mereka sangat memahami betul bahwasannya para ulama itu harus ditaati. Karena ini berbicara tentang agama. Dan tidak ada panutan bagi kaum muslimin, ya, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali para ulama. Makanya wajibnya mengikuti dan mentaati siapa? Para ulama yang betul-betul berdiri di atas kemurnian, ya, akidah, kemurnian ibadah, dan ittiba kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga untuk pendapat yang pertama, mereka sudah memaklumi dan sudah faham betul bahwasannya ketaatan kepada para ulama itu wajib. Sehingga ayat yang berbicara tentang ulil amri tadi, wa ulil amri minkum, itu hanya tertuju kepada para umara, yaitu para pemimpin.
Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan yang dimaksud di situ yaitu ulil amri adalah para ulama saja, ya, maka ini hakikatnya pun mereka juga mentaati para pemimpin. Mengingat banyak hadis-hadis Nabi, ya, yang itu menunjukkan kepada kita wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Di lapangannya tetap mereka akan mentaati para pemimpin, ya, walaupun berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian ada pun pendapat yang ketiga, ya, yang mana pendapat ketiga ini mengumpulkan antara dua pendapat, yaitu umara dan juga para ulama. Ini pun juga tidak keluar dari kategori mentaati keduanya. Makanya sebenarnya perbedaan di kalangan para ulama ini merupakan perbedaan yang sifatnya lafzi, akan tapi dari sisi makna, ya, dan realnya di lapangan semuanya mereka mentaati dua kriteria tersebut. Yang pertama adalah mentaati para ulamanya, dan yang kedua adalah mentaati para umara, itu para pemimpin yang memegang urusan dan kendali kaum muslimin. Kemudian dikatakan waqad sabaqal jami'u ila dzalika al-Imam Syafi'i, yaitu waqad sabaqal jami'a ila dzalika al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sungguh, ya, al-Imam Syafi'i itu sudah mendahului mereka para ulama ini, ya, sebelum mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i pun sudah mendahului mereka. Wa qarrarahu taqriran hasanan kama naqalahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan beliau itu, ya, memberikan satu ketetapan yang sangat bagus akan apa? Wajibnya untuk mentaati para umara berdasarkan ayat dan hadis Nabi. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan qala Syafi'i. Syafi'i mengatakan, kana man hawla Makkah min al-Arabi lam yakun ya'riful imarah. Ya. Artinya begini. Orang-orang Arab dulu, orang-orang Arab dahulu, jahiliyah, yang tinggal di sekitar kota Mekah, itu mereka tidak mengenal adanya kepemimpinan. Dan itu betul. Ya, kalau kita membaca kitab seperti kitab Masailul Jahiliyah dan syarahnya yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, ya, wa hafizahullah, itu kita akan tahu di antara karakter masyarakat jahiliyah Arab dahulu, mereka tidak punya kepemimpinan. Mereka tidak punya satu kepemerintahan yang mengatur seluruh masyarakat Arab. Tapi mereka punya kepala suku, per kabilah. Sehingga ya sangat bisa dimaklumi ketika sering di antara kabilah itu terjadi peperangan. Bukan sehari, 1 bulan, tapi bertahun-tahun. Wajar jika memang urusannya demikian. Karena memang ya kepemerintahan, kepemimpinan sebagaimana yang Islam datangkan itu tidak dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu. Dan ini Imam Syafi'i mengatakan demikian, kana man hawla Makkah minal Arabi lam yakun ya'riful imarah. Masyarakat Arab yang tinggal di kota Makkah di masa jahiliyah itu, mereka belum mengenal apa itu imarah, kepemimpinan seperti yang dibawa oleh Islam. Ya. Wa kanat ta'nafu an tu'tiya ba'daha ba'dan ta'atal imarah. Ya, dan yang ada di masyarakat itu adalah bagaimana mereka sebagian masyarakat dengan sebagian yang lain itu dalam arti makna secara implikasi itu mereka sudah faham untuk mentaati pemimpin sukunya. Artinya konsep kepemimpinan, kepemerintahan dalam masyarakat jahiliyah itu belum dikenal. Tapi penerapan ya dari masyarakat bawah yang harus mengikuti kepala suku ya itu sudah ada. Falamma danat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ah lam takun tara dzalika yuslihu li ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa umiru an yuti'u ulil amri. Maka
tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam datang ke tengah-tengah mereka dan mereka diperintahkan untuk mentaati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, demikian pula lam takun tara dzalik yuslihu li ghairi nabi atau yasluhu li ghairi nabi, dan ketaatan tersebut itu pun ya yang Allah perintahkan kepada Nabi pun juga tidak bisa diberlakukan kepada siapapun ya sebagaimana Nabi. Artinya begini, ketaatan kepada Nabi yang bersifat mutlak itu tidak bisa dicerminkan kepada ABC pada waktu itu, bahkan sampai akhir zaman pun tidak bisa. Ya, makanya dari situ ya Allah perintahkan untuk mentaati ya pemimpin mereka secara muqayyad, secara terikat. Artinya bukan mutlak. Kalau ketaatan kepada Rasulullah itu sifatnya mutlak. Apapun yang disampaikan Nabi diikuti, ditaati, dengarkan, diyakini, difahami dan seterusnya. Tidak boleh membantah. Mutlak ketaatan. Tapi ya ketaatan secara mutlak ini tidak bisa diberikan kepada selain Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lantas bagaimana Islam untuk mengatur masyarakat luas ini adalah caranya dengan memerintahkan mereka masyarakat ini untuk mentaati pemimpinnya dalam koridor keterkaitan erat dengan agama. Artinya jika pemimpin itu menyuruh kepada yang baik, maka mereka harus mengikuti, harus mentaati. Namun tatkala pemimpin itu menyuruh kepada yang buruk, yang jelek, maka tidak boleh kaum muslimin mentaati pemimpinnya. Ini yang dimaksud dengan ketaatan secara muqayyad, artinya terikat. Fa umiru an yuti'u ulil amri. Sehingga mereka diperintahkan untuk mentaati para pemimpin. Wal hadits alladhi asyara ilaihi huwa ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Ibni Jurayj qala. Sedangkan hadis yang mengisyaratkan wajibnya untuk mentaati pemerintah ulil amri ya, itu adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Jurayj. Dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri minkum, yaitu pemimpin di antara kalian. Ya, ayat ini fi Abdullah ibni Hudzafah ibni Qais bin Adi as-Suhami. Ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah akhbaranihi Ya'la ibn Muslim an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas. Nah, ayat ini ya kata Ibnu Jurayj tadi ini turun terkait dengan permasalahan pada seorang sahabat Abdullah ibnu Hudzafah yang mana ia diperintah oleh Nabi dalam satu rombongan pasukan ya ditugaskan keluar. Ya, yang ditugaskan apa? Keluar. Artinya Nabi memilih sahabat Abdullah bin Hudzafah ini ya sebagai pemimpin pasukan tadi. Sehingga ketika ayat ini turun, ya, ini memerintahkan mereka para sahabat dalam rombongan pasukan itu untuk mentaati siapa? Pemimpin yang Nabi tunjuk, yaitu Abdullah bin Hudzafah. Ulil amri artinya adalah pemimpin. Orang yang ditunjuk oleh Rasulullah ya untuk menjadi pemimpin pasukan perang tadi. Nah, ayat ini ya turun terkait dengan masalah ini. Sehingga dari situ bisa difahami bahwa ulil amri itu terkait dengan apa? Kepemimpinan. Ya, kepemerintahan. Al-umara. Sebagaimana sebab turunnya seperti yang disampaikan dalam hadis tersebut. Wa fi hadhihi al-ayah wujubus sam'i wa ta'ati li wulati al-amri. Di dalam ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 59 tadi, ini terdapat ya dalil wajibnya mendengar dan juga mentaati li wulatil amri kepada ulil amri, kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah ya yang mengatur urusan kaum muslimin. Wa hadza mutlaqan yuqayyadu bima thabata fi sunnah
min anna ta'ata innama takunu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Nah, ayat ya yang mengatakan atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya dan kepada pemimpin kalian, ya. Dari sisi redaksi wa ulil amri minkum, ketika dikatakan demikian, ini termasuk hukum mutlak yang dikhususkan, ya, yang dimuqayyadkan. Artinya begini, ketika Allah perintahkan wa ulil amri minkum dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, ya, itu secara mutlak mengatakan taatlah pada segala hal. Namun pada kondisi seperti ini, ya, redaksi ini itu diikat dengan hadis-hadis Nabi yang sahih bahwasannya ketaatan kepada pemimpin itu hanya berlaku pada perkara yang baik, bukan pada perkara maksiat, ya. Seperti sabda Nabi, la ta'ata li khaliqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk, ya, siapapun dia walaupun pemimpin, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la'alla hadha huwa as-sir fi hadfil fi'li 'inda al-amri bi ta'atihim. Kemudian dikatakan, ya, dan ini adalah merupakan rahasia di balik dihapuskannya sebuah fi'il tatkala diperintahkan untuk mentaati kepada pemimpin. Nah, ketika kita amati ayat yang mengatakan tadi atiullaha, kata atiu ada, wa atiur rasula, kata atiu juga ada, ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Nah, pada poin yang ketiga, wa ulil amri minkum, tidak diulangi kata atiu, ya, tidak dikatakan wa atiu ulil amri minkum. Akan tapi fi'il atiu ini dihapus, ya, sebagaimana disampaikan tadi, ini dihapus. Nah, rahasianya apa? Menunjukkan bahwasannya ketaatan kepada ulil amri itu sifatnya muqayyad, terikat, ya, dimuqayyadkan dengan apa? Dengan riwayat-riwayat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang sahih akan tidak bolehnya mentaati pemimpin, ya, ketika memerintahkan pada perkara maksiat. Sehingga ketaatan kepada pemimpin hukumnya adalah ketaatan yang muqayyad, ketaatan yang terikat, yang harus sejalan dengan agama kita, perintah Nabi, ya, dan juga anjuran Nabi. Terlebih perintah Allah dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Demikian pula larangannya harus sejalan. Jika berseberangan, bertolak belakang, bertentangan, maka tidak ada kewajiban bagi masyarakat kaum muslimin untuk mentaati pemimpinnya. Dikatakan di sini, wala'alla hadha huwa sirru fi hadfil fi'li 'inda al-amri bi ta'atihim. Dan ya, bisa jadi ini adalah merupakan satu rahasia dalam penghapusan kata kerja atiu tadi ketika penyebutan ulil amri minkum, yaitu pemimpin-pemimpin kalian. Wa dzikrihi ma ta'atir rasul fa inna ar-rasula la ya'muru illa bi ta'atillah. Adapun penyebutan kata kerja atiu pada lafaz wa atiur rasul dan taatlah kalian kepada Rasulullah, maka hakikatnya Rasulullah itu tidaklah memerintah kecuali untuk mentaati Allah. Ya. Rasulullah manusia, ya. Pemimpin, ya, manusia. Rasulullah, ya, ini murni apa yang beliau bawa, beliau perintahkan ketaatan kepada Allah untuk menggapai ridha dan cintanya Allah. Tapi kalau pemimpin, belum tentu apa yang mereka perintahkan itu sejalan dengan apa yang Allah wajibkan, Allah perintahkan, Allah inginkan. Belum tentu, ya. Kalau perintah mentaati Rasulullah itu secara mutlak, iya. Karena tidak ada keinginan dari Nabi sama sekali kecuali berdiri di atas perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan pemimpin yang notabene bukan nabi, manusia biasa, yang terkadang itu diliputi oleh hawa nafsu dan ada tekanan-tekanan, maka bisa jadi ada keputusan, ada kebijakan yang justru malah menjauhkan dari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang mengarah kepada perkara maksiat, keburukan dan kejelekan. Maka dalam hal ini kaum muslimin ya tidak boleh mentaati pemimpinnya dalam perkara yang mungkar. Wa man yuti'uhu faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa amma ulul amri, adapun ya pemimpin kaum muslimin, fasyurital amru bi ta'atihim alla yakuna ma'siyatan. Maka disyaratkan dalam hal ini, yaitu ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah itu disyaratkan ya alla yakuna maksiyah, yaitu ketaatan itu bukan pada perkara maksiat. Jadi ketaatan kita kaum muslimin kepada pemimpin kita itu ketaatan yang dibangun di atas perkara yang ma'ruf. Artinya selama pemimpin memerintahkan kita kepada yang baik, yang ma'ruf, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, kita wajib mengikuti. Namun ketika perintah itu ya menunjukkan kepada perkara yang bertentangan dengan Islam, perkara yang buruk, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mentaati pemimpin siapapun dia ya, karena ketaatan kepada Allah lebih diutamakan. Ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam itu pun juga lebih diutamakan daripada ketaatan kepada yang lainnya. Kemudian dalil yang kedua ya, dibawakan oleh beliau sebuah riwayat hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di kitab Al-Ahkam di bab as-sam'u wa ta'ah lil imam ma lam takun ma'siyah, yaitu di sahih Bukhari dalam bab wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada perkara maksiat. Demikian pula sebuah riwayat yang sama dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya di kitab Al-Imarah ya, kepemimpinan, dari seorang sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, dan ini adalah hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa kata Nabi? 'Alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'ah fi ma ahabba wa karih. Wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mendengar dan untuk taat. Kepada siapa? Kepada pemimpin. Ulil amri, wulatul umur, para umara. Fi ma ahabba wa karih. Pada perkara yang ia suka atau pada perkara yang benci. Pada perkara yang ia suka secara pribadi, misalkan ya, si pemimpin dia menyuruh kita ABC ya, yang notabene itu adalah perkara yang tidak kita sukai, namun ABC ini pun juga tidak bertentangan dengan agama, maka hukumnya wajib untuk mentaatinya. Illa, kecuali an yu'mara bima'siyatin, kecuali jika muslim itu diperintahkan oleh pemimpinnya ya, oleh pemerintahnya untuk berbuat maksiat. Fa in umira bima'siyah, maka jika diperintahkan untuk berbuat maksiat muslim ini, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Nah, sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ini jelas. Dan ini yang dimaksud ya, hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya maksud dari ulil amri di ayat 59 dari surat An-Nisa itu adalah para umara, para pemimpin kaum muslimin. Ya, hadis ini
ketika Nabi menyampaikan wajib hukumnya bagi seorang muslim itu mentaati pemimpinnya pada perkara yang suka atau tidak. Selama itu ya merupakan perkara yang tidak bertentangan oleh syariat, tetap dia harus mentaatinya. Dia harus apa? Mentaatinya. Namun jika pemerintah, jika pemimpin ulil amri memerintahkan kepada maksiat, maka kata Nabi tidak wajib untuk mengikuti dan untuk mentaati. Nah, kemudian disampaikan di sini ya, maksud fima ahabba wa karih. Maksud dari sabda Nabi pada perkara yang ia cintai atau yang ia benci, ay fima wafaqa gharadahu aw khalafah. Yaitu pada perkara-perkara yang sesuai dengan keinginan atau yang tidak sesuai. Artinya begini ya, contoh sederhana ya. Ini seorang pemerintah ya. Dia menetapkan wajibnya untuk mengikuti ya rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan yang diatur sedemikian rupa. Hijau jalan, kuning berhenti lebih baik, hati-hati ya. Untuk yang merah itu berhenti. Ini ketetapan pemerintah. Nah, kita misalkan nih ya, ketika kita punya satu kebutuhan yang harus keluar dari rumah dan pergi ya untuk sampai tujuan. Secara fitrah, apalagi ketika kita terburu-buru, mau kita ya itu sudah nggak usah ada rambu-rambu aja, langsung labas semua. Ini mau kita, entah karena kita barangkali ada urusan tertentu, ya kan, yang menyegerakan kita harus cepat-cepat atau tidak. Nah, dalam hal ini, ketika pemerintah itu sudah menetapkan aturan dan aturan itu ya membawa maslahat bagi seluruh umat, ya kan? Sedangkan hati kita ini kok gak cocok, gak sesuai, mau tidak mau kita harus ikut. Fima ahabba wa karih. Baik itu merupakan keputusan yang kita suka atau tidak, selama itu bukan maksiat, ya. Rambu-rambu lalu lintas bukan maksiat, ya. Maslahah mursalah sebagaimana kata para ulama. Walaupun kita nggak suka misalkan, mau tidak mau kita harus apa? Mentaati aturan yang sudah diputuskan, ditetapkan oleh apa? Pemerintah. Hijau jalan, merah berhenti sudah. Jangan dilabas. Nah, seperti itu. Ini contoh yang amat sederhana. Kemudian maksud dari kata Nabi, fala sam'a wala ta'ah, ya, tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat fima umira bihi minal ma'siyati faqat. Artinya pada perkara yang diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka ini tidak boleh kita mentaatinya. Ya. Hanya pada perkara maksiat tidak boleh kita mentaati. Faqat, dijelaskan faqat saja. Kalau pemerintah atau pemimpin memerintahkan kita kepada perkara yang baik, ya kita ikuti, kita taati, kita mendengar. Namun dalam perkara maksiat, stop. Tidak boleh bagi kita mentaatinya. فَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يُرَابِيَ أَوْ أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُعْصَى أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُمْتَثَلْ. Sampai-sampai diberikan contoh di sini, kalau seandainya misal ya pemimpin itu memerintahkan kita ya untuk membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar, ya ini muslim baik ini, saleh, kita diperintahkan bunuh dia, maka dalam hal ini tidak wajib bagi kita mengikuti, tidak boleh bahkan mengikuti apa kata pemimpin tadi. Ya, justru kewajiban kita adalah mengingkarinya. Ya, kita tidak taat kepadanya, kita menyelisih perintahnya dan tidak menjalankannya. Ini maksudnya apa? Fala sam'a wala ta'ah. Yaitu tidak ada kewajiban untuk mendengar dan juga tidak ada ketaatan baginya dalam perkara maksiat saja. Kemudian dinukilkan sebuah ucapan di sini. Wala yufhamu min dzalika annahu idza amara bi ma'siyatin fala yusma' lahu mutlaqan fi kulli awamirih bal yusma' lahu wa yuta'u mutlaqan illa fil ma'siyah fala sam'a wala ta'ah.
Ya, ini dibawakan dari ucapan Al-Qal'i di kitabnya Tahdzibur Riyasah wa Tartibus Siyasah. Kata beliau, ya, tidak bisa difahami dalam hal ini apabila seorang pemimpin itu memerintahkan kepada perkara maksiat, maka tidak ada kewajiban baginya secara mutlak untuk mendengar, ya, pada setiap apa yang ia perintahkan. Begini maksudnya. Kalau seandainya ada pemimpin, dia nyuruh kepada perkara yang mungkar, ya, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita tidak boleh mengikuti pemimpin tersebut dalam perkara yang mungkar ini, ya. Tapi kalau pemimpin itu nyuruh kepada perkara yang baik di kondisi yang lain, di waktu yang lain, maka tetap kita mengikuti dan harus mentaati. Dan ini tidak boleh difahami ketika dijelaskan oleh para ulama tadi melalui hadis Nabi, ya, tidak ada kewajiban untuk mentaati pemimpin dalam perkara yang maksiat, itu tidak boleh difahami bahwasannya kalau pemimpin itu sekali sudah menyuruh kita kepada kemaksiatan, maka selamanya kita pun tidak boleh mentaati dia walaupun dia memerintahkan kepada yang ma'ruf. Tidak boleh kita mentaati secara mutlak. Nah, ini keliru. Ya. Ini apa? Ini keliru. Ini maksudnya beliau. Wa yuta'u mutlaqan illa fil ma'siyati fala sam'a wala ta'ah. Artinya tapi, ya, jika pemimpin itu dia memerintahkan kepada yang ma'ruf di satu kesempatan kondisi yang lain, maka tetap bagi kita wajib mengikuti dan mentaatinya. Ya. Dan mau tidak mau kita harus terjun melaksanakannya. Ikut aturannya. Secara mutlak, karena tidak bertentangan dengan agama. Bahkan sejalan, harus mentaati secara mutlak. Kan begitu. Nah, tapi kalau dalam perkara yang maksiat, stop dulu. Kita tidak boleh taat. Kita tidak boleh taat. Dan pemahaman yang keliru adalah tatkala memukul rata semua. Artinya ketika pemimpin sekali melakukan, ya, perintah kepada rakyatnya untuk melakukan keburukan, tidak boleh kita fahami, dan ini yang keliru. Selamanya kita tidak boleh mentaati pemimpin walaupun pemimpin itu merintah pada kondisi yang lain kepada perkara yang ma'ruf. Kalau harbun fil aqidah allati naqalaha an jami'is salaf, ya, qala Imam Harab dalam satu akidah yang dinukilkan dari, ya, para ulama salaf, wa in amaraka sultanu bi amrin fihi lillahi ma'siyah falaysa laka an tuti'ahu albattah وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْهِ وَلَمْ تَمْنَعْهُ حَقَّهُ. Artinya begini, jika ada penguasa, pemerintah itu menyuruhmu, ya, pada satu perkara yang di situ terdapat kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh kamu mentaatinya. Sama sekali tidak boleh pada perkara itu. Ya. Dan dalam hal ini, ya, kamu pun juga tidak boleh untuk keluar dari kepemerintahannya, keluar dari ketaatan kepada dia, dan tidak boleh kamu menghalangi hak pemimpin itu. Artinya, ketika pemimpin itu pernah memerintahkan kita kepada yang jelek, yang buruk, kita tidak taat, selesai. Ya, kita tidak mentaatinya. Selesai, tidak mendengar, karena itu perkara maksiat. Namun meskipun demikian, kita tetap memberikan haknya dia sebagai pemimpin. Ya, kita tetap berada di payung baiat pemimpin tersebut. Tidak boleh, ya, kita memahami, wah, kita keluar saja dari kepemerintahannya karena ini pemimpinnya nyuruh yang tidak benar, nyuruh maksiat. Sudah, nggak usah taat lagi selamanya. Ya, kita keluar aja, kita kudeta, misalkan. Maka ini salah. Yang betul adalah setiap kali pemimpin itu memerintahkan kepadanya maksiat, kita stop, tidak boleh taat. Sampai di situ. Namun jika kondisi yang lain pemerintah itu dan pemimpin kita menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, maka kita ikut. Tetap kita kasih haknya sebagai pemimpin, walaupun banyak merintah kepada kemaksiatan misalkan, dan tidak boleh kita untuk memberontak kepadanya. Ya, jadi kesimpulannya, pada dalil yang kedua ini adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang memerintahkan bagi seorang muslim untuk wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya, baik pada perkara yang ia suka maupun ia
benci, ya. Jika merintahkan kepada yang maksiat, maka kita stop, tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya. Namun dari sisi hak pemimpin tetap kita berikan, dan pada kesempatan yang lain jika pemimpin itu nyuruh kepada kita untuk melakukan kema'rufan, maka kita ikuti dan kita taati. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Insyaallah ta'ala kita akan sambung kembali di pertemuan berikutnya, dan semoga Allah mudahkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.